Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayani S. dari kelas Akuntansi Keuangan 1, ingin memaparkan materi tentang akuntansi forensik. Pertama, kata forensik diambil dari cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum. Yang kedua, ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Akuntansi forensik merupakan kegiatan yang menggunakan keahlian dalam bidang akuntansi dan audit serta kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu perkara keuangan dan dugaan fraud atau kecurangan. Contohnya, yaitu kasus korupsi yang merupakan penyalahgunaan uang negara dan dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kasus korupsi ini harus diselidiki terlebih dahulu oleh lembaga negara yaitu KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Keputusan akhir dari korupsi berada di hakim pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rikayanti dari AK1. Materi selanjutnya adalah definisi akuntansi forensik, yaitu penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas pada masalah hukum atau untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Selanjutnya, akuntansi forensik di pengadilan atau sektor publik, yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hak Acara Pidana. Ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Yang pertama, Pasal 9. BPK berwenang menggunakan tenaga ahli dan tenaga pemeriksaan di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Yang kedua, Pasal 11. BPK dapat keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara atau daerah. Selanjutnya, akuntan forensik di pengadilan sektor publik. Yang pertama, penuntut umum. Terbagi menjadi dua, yaitu kejaksaan dan KPK. Yang kedua, ahli. Terbagi menjadi tiga, yaitu BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal dari Departemen. Yang ketiga, terdakwa dan tim pembela, yaitu menggunakan ahli dari kantor akuntan publik. Selanjutnya, ahli selaku pribadi dan lembaga atau BPK. Yang pertama, kompetensi ahli. Yang kedua, substansi keterangan ahli. Yang ketiga, pengolahan informasi. Yang keempat, kepemilikan atas keterangan ahli. Dan yang kelima, kebebasan memberikan pendapat serta batas. Adapun manfaat akuntansi forensik di sektor publik, yaitu yang pertama, mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi yang bisa dijadikan sebagai dasar bukti dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk salah satunya yaitu kecurangan. Yang kedua, menelusuri sampai pada titik temu tersangka yang menjadi pelaku kecurangan dan menghadapkannya ke pengadilan dengan bukti-bukti yang diperoleh selama penerapan akuntansi forensik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hasriani dari kelas AK18A. Materi selanjutnya itu manfaat akuntansi forensik di sektor private. Akuntansi forensik berguna bagi sebagian besar kasus kejahatan keuangan seperti penggelapan, kekeliruan fakta keuangan, pembakaran nirlaba, penipuan bank, suap dan menyuap komersial, penipuan komputer, dan lain sebagainya. Kemudian sengketa. Pemicu terjadinya sengketa karena dua hal. Yang pertama, salah satu pihak merasa haknya dikurangi, dihilangkan, atau dirampas oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan penafsiran mengenai sesuatu yang sudah diatur dalam perjanjian atau memang sesuatu yang belum diatur. Selanjutnya yaitu hak yang dikurangi atau dihilangkan bisa berupa yang pertama, uang atau aset lain, baik aset berwujud maupun aset tak berwujud yang dapat diukur dengan uang.
Kemudian reputasi, misalnya tercemarnya nama baik, apakah itu nama pribadi, nama keluarga, atau nama perusahaan. Kemudian yang ketiga itu peluang bisnis, misalnya tidak bisa ikut dalam proses tender dengan alasan yang terkesan diskriminatif. Kemudian gaya hidup, misalnya ditolak memasuki klub atau kawasan yang dinyatakan eksklusif. Kemudian yang kelima itu hak-hak yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Selanjutnya itu gambaran tahapan dalam akuntansi forensik. Yang pertama, identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, pembicaraan atau wawancara dengan klien. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan pendahuluan. Kemudian yang keempat, pengembangan rencana pemeriksaan. Yang kelima, pemeriksaan lanjutan. Dan yang keenam, penyusunan laporan. Kemudian yang selanjutnya yaitu atribut akuntansi forensik. Auditor fraud harus dapat menghindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Kemudian auditor fraud harus dapat buktikan nilai pelaku melakukan kecurangan. Kemudian auditor harus kreatif, berpikir seperti perilaku fraud tidak mudah ditebak. Kemudian yang keempat, auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan. Kemudian yang terakhir itu provokatif dalam memilih strategi untuk melakukan kecurangan dalam investigatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Nurul Jannah. Selanjutnya yaitu karakteristik auditor fraud. Yang pertama yaitu pemeriksa fraud harus memiliki kemampuan yang unik, yaitu kemampuan untuk memastikan kebenaran dari fakta yang dikumpulkan dan kemudian melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan tepat. Yang kedua yaitu memiliki kepribadian yang menarik dan mampu memotivasi orang lain untuk membantunya. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan teknis untuk mengerti konsep-konsep keuangan dan mampu untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu kualitas akuntan forensik. Kualitas akuntan forensik terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama kreatif, kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain. Yang kedua yaitu rasa ingin tahu. Yang ketiga yaitu tidak menyerah, kemampuan untuk maju ketika fakta seolah-olah tidak mendukung. Yang keempat, akal sehat, yaitu kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Yang kelima yaitu business sense, kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat. Yang keenam yaitu percaya diri. Percaya diri, kemampuan untuk mempercaya diri dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan di bawah cross examination atau pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela. Selanjutnya yaitu sikap akuntan fraud dibagi menjadi 3, yaitu independen, objektif, dan skeptis. Yang terakhir yaitu kode etik akuntan forensik. Kode etik berisi nilai luhur yang amat penting bagi eksistensi profesi. Profesi bisa eksis karena adanya integritas atau sikap jujur walaupun tidak diketahui orang lain, rasa hormat dan kehormatan, dan nilai-nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya diri pengguna dan stakeholder lainnya. Mungkin itu saja hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.